Hai teman-teman semua, kenalin aku Syifa Monidia dari program studi manajemen. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai human capital. Human capital adalah sumber daya manusia atau karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Human capital terdiri dari pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dalam perusahaan. Bahasa sederhananya, human capital adalah modal manusia, atau di zaman dahulu kita menyebutnya dengan sumber daya manusia. Lalu, apa saja manfaat menerapkan human capital? Yang pertama itu, perusahaan akan lebih mampu untuk melakukan pemetaan. Salah satu hal yang mungkin menjadi contoh adalah ketika human capital kita sebetulnya bisa salah satu menggunakannya main core planning. Jadi kita bisa memetakan, memproyeksi atau meramalkan dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan berapa jumlah sumber daya manusia kita yang akan retirement, yang akan pensiun, kemudian beberapa kebutuhan sumber daya manusia dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Intinya kita melakukan prepare untuk masa depan yang akan datang agar perusahaan lebih bisa mengantisipasi dampak-dampak negatif dari kekurangan human capital itu. Dan bisa menggunakan human capital itu supaya lebih optimal. Lalu, apa saja komponen dalam human capital? Yang pertama, itu kita pasti harus membuat yang namanya adalah job family. Job family ini adalah kategorisasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Dalam job family ini kita bisa melakukan menjembatani antara target-target perusahaan yang sebelumnya kita sudah diskusikan tentang corporate plan, yang kita diskusi tentang perencanaan perusahaan dan lain sebagainya. Nah, ini kita turun ke dalam, dan job family ini kita turunkan dalam bentuk job family. Di job family kita bisa membreakdown target perusahaan yang kita turunkan ke dalam kategori-kategori pekerjaan, kemudian kita detailkan sampai kepada semua divisi ya. Jadi kita membuat job spesifikasi. Lalu apa perbedaannya human resource, human capital, dan talent? Dari ketiga istilah tersebut sebetulnya memiliki arti yang sama. Yang membedakannya hanyalah perspektif dari perusahaan terhadap karyawan tersebut. Dan ada perusahaan yang mengistilahkan karyawan sebagai human resource, artinya perusahaan yang memaknai karyawan sebagai sumber daya. Ada juga perusahaan yang mengistilahkan karyawan itu sebagai human capital. Artinya perusahaan memaknai karyawan ini sebagai aset dari perusahaan. Dan ada juga perusahaan yang mengistilahkan karyawan sebagai talent. Artinya perusahaan memaknai karyawan itu adalah sebagai sebuah bakat yang sangat berharga. Nah, gimana penjelasan dari aku? Aku minta maaf ya apabila penjelasan dari aku masih banyak kurangnya, karena namanya juga orang belajar. Jangan takut untuk salah. Dadah!